Ketegangan antara Korea Selatan dan Korea Utara memasuki babak baru usai Pyongyang meledakkan jalan penghubung antar Korea. Ledakan itu terjadi pada Selasa 15 Oktober 2024. Sebagai balasan, Korea Selatan kemudian melepaskan tembakan peringatan. Lantas, apa yang sebenarnya terjadi dan mengapa Korea Utara tiba-tiba meledakkan jalan penghubung antar kedua negara itu? Sejak Senin 14 Oktober 2024, Korea Selatan sebenarnya telah berjaga-jaga dan mendeteksi tanda-tanda Korea Utara akan meledakkan jalan penghubung kedua negara. Sesuai pantauan militer Korea Selatan, Korea Utara memulai persiapannya dengan memasang sejumlah penghalang. Hal itu disampaikan oleh juru bicara kantor Kepala Staf Gabungan Korea Selatan atau JSC, Lee Sung-jun. Rencana penghancuran jalan penghubung itu pun sejatinya telah diumumkan Korea Utara sepekan sebelum peledakan dilakukan. Selain menghancurkan jalan, Korea Utara dilaporkan juga terindikasi meluncurkan roket antariksa. Rencana peluncuran roket itu tentu ditentang oleh PBB karena dianggap sebagai uji coba teknologi rudal jarak jauh. Hingga akhirnya pada Selasa 15 Oktober 2024, Korea Utara meledakkan jalan penghubung Korut-Korsel. Tak lama, militer Korea Selatan pun segera membalas dengan melepaskan tembakan peringatan. Kepala Staf Gabungan Korea Selatan melaporkan tak ada kerusakan di wilayah Seoul maupun militer Korea Selatan. Adapun jalan yang dimaksud adalah Jalan Gyeonggui dan Donghae dekat zona demarkasi militer. Jalan itu merupakan simbol yang menghubungkan Korea Selatan dan Korea Utara dan sudah lama ditutup serta tak digunakan. Sejumlah pengamat menilai peledakan itu mengirim pesan bahwa Korea Utara tak lagi bersedia untuk bernegosiasi dengan Korea Selatan. Tentara Rakyat Korea atau KPA menyatakan bahwa penghancuran jalan akan memisahkan sepenuhnya Korut dan Korsel secara permanen. Jubir Kementerian Unifikasi Korea Selatan dan Korea Utara Ko Byung-sam mengecam peledakan itu sebagai sebuah keputusan di luar nalar. Terlebih karena Korea Selatan telah menggelontorkan dana sekitar 132,9 juta dolar Amerika Serikat atau sekitar 2 triliun rupiah untuk membangun jalan itu. 오늘 북한의 경의선 동해선 북측 구간 남북 연결도로 폭파는 남북 합의의 명백한 위반이며 매우 비정상적 조치로서 우리 정부는 이를 강력히 규탄합니다. 이는 4년 전 대북 전단을 이유로 남북 간 합의하에 1년 넘게 운영해왔던 남북 공동연락사무소를 하루아침에 일방적으로 폭파시켰던 행태를 다시 한번 보여준 것으로 이러한 퇴행적 행태를 반복하는 북한의 모습에 개탄스러울 따름입니다. Lantas, apa alasan Korea Utara meledakkan jalan tersebut? Penghancuran jalan penghubung oleh Korea Utara disebabkan banyak hal, utamanya karena adu provokasi antara kedua Korea. Pada awal Oktober 2024, Korea Utara menyatakan bahwa peledakan jalan penghubung disebabkan oleh berbagai latihan militer antara Korea Selatan dengan Sekutu Barat. Ditambah, Amerika Serikat juga telah menempatkan sejumlah aset militer sementaranya di Korea Selatan. Tak hanya itu, Korea Utara juga menuduh Korea Selatan menyebarkan selebaran propaganda, paket bantuan makanan, dan mata uang dolar Amerika Serikat. Alat-alat propaganda itu diterbangkan oleh para aktivis Korea Selatan dengan drone. Bagi Korea Utara, alat propaganda itu hanya sampah yang tak berguna dan menganggapnya sebagai penyusupan. Selama sepekan pada awal Oktober 2024, Korea Utara melaporkan Korea Selatan telah mengirim drone sebanyak 3 kali. Tak hanya kali itu saja, pasalnya sudah sejak lama Korea Selatan mengirimkan barang-barang yang dianggap Korut sebagai bentuk propaganda. Menanggapi penerbangan drone ke arah Korut, Kim Yo-jong, adik pemimpin Korea Utara Kim Jong-un, menegaskan bahwa Korea Selatan akan menerima bayaran yang mahal. Mulanya, Pyongyang menerbangkan ribuan balon berisi sampah sebagai balasan drone propaganda Korsel. Namun, karena gangguan dari Korea Selatan terus berdatangan, barulah pada Selasa 15 Oktober 2024, Korut meledakkan jalan penghubung dengan Korea Selatan.
Tak hanya kali ini saja, di tahun-tahun sebelumnya pun Korea Utara telah menganjurkan sejumlah fasilitas yang berafiliasi dengan Korea Selatan dan berada di wilayah Korut. 현재의 어떤 한국 정부의 입장과는 무관하게 그들이 다시 풍선을 통해서 전단을 살포하거나 무인기로 북한의 전단을 살포하려 시도할 가능성이 크고요. 이 경우에는 어떤 한국 정부의 의지하고는 무관하게 그러니까 휴전선에서 총격전이 벌어질 수가 있습니다. 만약에 북한 군부에서 전단이나 무인기를 향해서 총탄을 쏜다고 했을 때 그것이 한국에 떨어지면은 한국도 가만히 있을 수는 없는 거 아닙니까? 그렇다 보면은 결국 이것이 어떤 서로 압도적인 대응을 지금 약속하고 있는 상황에서 의도하지 않은 확전으로 연결될 가능성을 배제할 수 없는 상황입니다. Meski adu provokasi terus berlanjut, namun sejumlah pengamat menilai kecil kemungkinan Korut melancarkan serangan berskala besar terlebih dahulu. Karena bisa saja Amerika Serikat ikut terlibat membantu sekutunya Korea Selatan. Penghancuran jalan penghubung Korea Utara dan Korea Selatan menjadi babak baru dalam adu provokasi antara kedua negara. Presiden Korut Kim Jong-un disebut membenci benda-benda berbau propaganda dari Korea Selatan. Sementara Korea Selatan was-was dengan berbagai uji coba nuklir Korut dan prihatin dengan sejumlah pelanggaran HAM yang terjadi di Pyongyang. Meski secara teknis kedua negara belum selesai berperang, namun tentu tak ada yang ingin kedua negara Korea itu kembali bertempur satu sama lain dan mengulangi sejarah kelam. Lantas, akankah ketegangan antara Korea Utara dan Korea Selatan bisa diselesaikan melalui upaya diplomasi? Simak terus perkembangannya hanya di kanal YouTube Kompas.com.